Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita keimanan, memberikan kita ketakwaan, serta pada malam hari ini kita bisa menyimak kajian kita baik yang offline maupun yang online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan urusan kita semuanya. Salawat salam tercurahkan tentunya terus kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti sunnah beliau. Dan kita pun berharap agar kita menjadi seorang yang layak menjadi umatnya yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu, pekan yang lalu kita telah membahas tentang mandi. Apa itu mandi wajib, beberapa macamnya, mandi yang disunahkan, kemudian yang di dalam mandi apa saja hal-hal yang diwajibkan ataupun hal-hal yang disunahkan dalam mandi. Biarpun tidak wajib tapi kita mengamalkan, ya, contohnya seperti tasmiyah, baca basmalah, lebih mendahulukan yang kanan dan lain sebagainya, ya. Berwudu sebelum mandi, nah ini dibiasakan agar kita mandi, kita bersuci, ya, itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk mempersingkat waktu kita akan melanjutkan, ya, pasal faslun atau subtema dari yang telah kita mulai. Adapun malam hari ini kita akan memasuki tema tentang membasuh dua sepatu atau membasuh sepatu, ya. Sebetulnya tema ini adalah cabang atau tema yang masih menyangkut daripada wudhu, ya, karena nanti ada kalanya musim dingin, kita kedinginan, nah kita memakai sepatu. Bagaimana wudhunya? Tidak perlu dilepas, cukup digusar. Nah, bagaimana penentuannya dan bagaimana caranya dan seperti apa pembatal-pembatalnya dan syarat-syaratnya, maka nanti kita akan bahas. Mungkin tidak banyak, ya, karena memang terpisah dengan selanjutnya, yaitu tentang tayamum dan beberapa najis. Oleh karenanya untuk yang malam ini kita akan bahas sedikit saja, yaitu tentang fi mashi ala khuffaini wa saraitihi, yaitu adalah membasuh sepatu dan syarat-syarat ketentuannya. Ya, wal mashu ala khuffaini jaiz bi salasati sarair. Membasuh sepatu, ya, dua sepatu itu hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Hukumnya boleh, ya, dengan tiga syarat, ya, bi salasati sarair, dengan tiga syarat, ya. Yang pertama adalah ayyabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Yang pertama, hendaknya awal tatkala kita memulai pakai sepatu dalam keadaan bersuci, ya, dalam keadaan bersuci. Ya, maka kalau tentang
khuffaini ini di dalam kitab Al-Um juga dijelaskan ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya dari Usamah bin Zaid qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bilal fadhahaba li hajatihi summa tawadda'a fa ghasala wajhahu summa kharaja qala Usamah fas'alat Bilal ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلال ذهب لحاجته ثم وضع فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya Rasulullah dengan Bilal, yang kemudian ada juga yang bercerita adalah Usamah. Dan Usamah menanyakan tatkala Rasulullah dengan Bilal ini sedang ada keperluan hajat, kemudian Usamah menanyakan kepada Bilal apa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Maka Bilal bercerita Rasulullah berwudu, yaitu dengan membasuh wajahnya, kemudian tangannya, dan mengusap rambutnya, kemudian membasuh kedua sepatunya. Ya, jadi maka dari sini ini adalah jais boleh. Dengan syarat apa? Tadi yang pertama, ketika kita memakai sepatunya dalam keadaan bersuci. Ya. Di sini juga dijelaskan bahwasanya Al-Urwah bin Mughirah Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi dari bapaknya qala qultu ya Rasulullah atamsahu 'ala al-khuffaini qala na'am inni adkhalathuma wa huma dhahiratan. Yaitu bahwasanya ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengusap dua sepatu engkau? Maka Rasulullah mengatakan, iya, saya mengondisikan pas waktu setelah pakai bahwasanya sudah bersih daripada najis atau dalam keadaan bersuci. Ini penting. Cuaca dingin, kita nggak ingin melepas sepatu, tidak masalah, ya kita pakai sepatu, tetapi dalam keadaan bersuci. Kemudian syarat yang kedua, wa yakuna satiraini li mahalli ghuslul fardhi, ya, minal qadamaini. Syarat yang kedua adalah menutupi telapak kaki, kedua mata kaki, maaf. Dia menutupi kedua mata kaki. Maksudnya adalah seperti contoh sepatu tentara gitu ya, atau mungkin yang polisi pernah punya kali ya, ya sepatu bot atau sepatu PDL gitu ya, atau satpam atau apa, nah itu kan sampai ke atas, itu bisa kok tanpa membuka. Kemudian syarat yang ketiga, yang terakhir, tadi bersuci menutupi mata kaki. Yang kedua adalah wa yakuna mimma yumkinu tatabu'u al-masyi alaihi, yaitu adalah hendaknya ini dipakai terus-menerus. Jadi bukan hanya sekali pakai, sepatu sekali pakai, atau terbuat dari bahan yang keras. Jadi contoh, kaos kaki tidak bisa kena ini, karena bahan kaos kaki bukan untuk jalan. Yang maksudnya adalah di sini sepatu yang bahannya memang dipakai terus-menerus untuk berjalan, yang kuat seperti itu. Jadi yang kayak sepatu yang kita telah sebutkan tadi. Dan kemudian di sini dilihatkan wa yamsahul mukim yauman wa lailatan. Sedangkan orang yang mukim, kita mukim di rumah kita, itu bisa mengusap sepatu itu dikasih waktu sehari semalam. Ya, kalau orang yang mukim, maka waktunya adalah sehari semalam. Wal musafir, sedangkan para musafir, orang yang berpergian, salasata ayyam bilailihin, yaitu 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita lagi safar, ya kalau safar itu kan berhari-hari seperti itu ya. Kalau sekarang ada pesawat hanya 2 jam, 3 jam, atau mungkin 4 jam, yang hanya bisa berhari, atau mungkin dengan kapal bisa berhari-hari. Itu bisa, tapi waktunya hanya
3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddatu fi min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Dan dimulai ya masanya itu muddah, yaitu masanya itu, waktunya itu adalah dihitung tatkala ketika berhadas. Jadi contoh misalnya kita maghrib ini pakai sepatu tadi ya, kalau cini kita pakai, tapi kita sudah bersuci ya, sudah wudhu dulu ya, sudah sholat isya bahkan ya, masih bersuci, belum batal, belum berhadas, kita pakai itu menutup kedua mata kaki, dan kemudian apa syaratnya tadi ada sepatunya kuat, oke. Kan waktunya berarti sampai malam lagi, ya enggak? Nah itu waktu yang mungkin, waktu yang musafir 3 hari 3 malam, oke. Kemudian dihitungnya kapan? Dihitungnya tatkala berhadas, kentut, kencing, BAB. Nah, kalau BAB dan kencingnya itu jam 10 atau 12 malam, berarti sampai jam 12 malam lagi itu baru dihitung 1 hari 1 malam. Nanti kalau musafir 3 kali. Seperti itu. Jadi mulai dari dia berhadas, bukan mulai dari makainya. Nah, seperti itu. Ya. Fa in masaha fi hadari summa safara aw masaha fi safari summa aqam atamma masha mukim. Atamma masha mukim. Kalau semisal dia pakai, dia lagi mukim, harusnya mukim berapa hari? 1 hari 1 malam dia pakai ini. Tapi tiba-tiba ada keperluan mendadak, dia kemudian safar. Bagaimana waktunya? Tetap memakai 1 hari 1 malam, tidak berubah. Misalnya dia mungkin waktu makainya, dia safar langsung ganti, ditambah jadi 2 hari lagi, berarti 3 hari, atau dimulai dari 3 hari, masih lama. Dia tetap kenanya adalah waktu seperti mungkin. Oh safar nih, udah dia 1 hari 1 malam, biarpun waktu safar dia lepas, dia baru bisa dinamakan waktu musafir ketika waktu makainya dalam kondisi perjalanan. Ya. Berarti pakai khuffaininya, pakai sepatunya tatkala kondisinya perjalanan. Nah kemudian yang kedua, kalau semisal lagi perjalanan nih, kita pakai, tapi itu kan waktunya 3 hari 3 malam, tapi nyampe rumah atau nyampe tempat benar-benar kita mau tinggal di sana, itu cukup 2 hari atau cukup 1 hari ya, 2 hari lah misalnya. Berarti kalau dia musafir, posisinya dia punya berapa? 3 hari 3 malam, baru pakai 2 hari, berarti 3. Ketika dia sudah mungkin, maka dia hukumnya seperti yang mungkin. Jadi kalau misalnya perjalanannya baru 1 hari atau 2 hari 1 malam, ya sudah, pokoknya 1 hari di situ dia sudah harus melepas sepatunya. Nah, jadi atamma masha mungkin. Ini seperti itu. Jadi maksudnya kalau mungkin dia 1 hari 1 malam, kalau safar lakukan bepergian 3 hari 3 malam. Tetapi kalau dia mau aqamah, dia mukim di situ, maka sudah berlaku mukim juga. Ya, seperti itu. Wa yabtulu mashu, dan bisa batal ya. Untuk maskunya ini, pengusapannya ini bisa sati asya dengan 3 sebab. Yang pertama adalah bikhal'ihima, yaitu dengan melepasnya kedua sepatu itu. Nah, contoh seperti ini. Habis wudhu tadi mas maghrib ya, dingin sekali. Habis wudhu sudah bersih, kita pakai sepatu. Tapi ya kita nggak batal, nggak apa. Kita melepas sebelum sholat isya, melepas kemudian pasang lagi. Nah itu kalau pas lepas
Nah, pasang lagi nggak boleh. Ya, jadi kalau kita melepas itu berarti kita ulangi dari awal lagi, bersuci lagi. Maka dengan melepas kedua sepatu maka batallah maskul kufaininya. Kemudian yang kedua adalah waqidai muddah, yaitu selesainya batas waktu yang telah ditentukan, yaitu 3 hari buat yang safar dan 1 hari 1 malam buat yang mukim. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah wa ma yujibul ghusl, yaitu hal atau apa-apa yang mewajibkan mandi. Nanti kalau belum 3 hari nih atau belum 1 hari semalam, tapi kalau sudah mimpi basah, junub atau melakukan hubungan suami istri, tidak bisa. Lepas sepatunya kemudian mandi wajib. Ya, jadi bisa pahami ya. Kira-kira untuk maskul khufaini atau maskul ala khufaininya ada yang ditanyakan ya? Untuk mengusap sepatu. Ya, jadi tadi kan kalau mungkin 1 hari 1 malam, itu maksudnya mungkin waktu batas 1 hari 1 malam itu kondisinya dia tidak lepas sepatu gitu selama 1 hari 1 malam. Iya. Jadi pakai terus gitu. Pakai terus. Makanya dia kondisi tidak melepas sepatu. Kenapa? Dalam sholat. Kenapa? Dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena ini pernah saya pribadi mengalami. Contoh ketika survival kaki gunung misalnya, dingin sekali. Ya, itu waktunya 3 hari 3 malam. Wah, kalau kena air dingin, sedangkan kita jarang sekali kena matahari. Terus ketika mendaki gunung kan itu sehari semalam. Ya, yang penting ketika dalam keadaan pakainya waktu itu suci. Tetapi tadi dengan sepatu yang memenuhi syarat. Itu banyak sekali tatkala keadaan memang dingin atau kita lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Mungkin waktu perang atau mungkin perjalanan jauh. Ya seperti itu. Tidak melepas sepatunya. Tatkala sholat, tatkala sholat, jadi diusap saja. Cara mengusapnya adalah, ini atas kaki nih, ya atas sepatu sudah di sini aja, tidak perlu sampingnya, tidak perlu bawahnya, cukup usap gitu saja, cukup. Tetapi kalau dia harus mandi, misalnya ada sesuatu atau dia batas waktunya tadi sudah selesai makainya, berarti nggak perlu. Karena kalau kita lihat ada kok sepatu untuk ini, sepatu dari kulit, ya biasanya para masyayikh itu pakai. Di Arab Saudi itu kan dingin banget. Itu pakai sepatu kulit sampai menutupi mata kaki. Untuk di dalam ya. Nggak setebal sepatu bot atau sepatu PDL yang tentara atau satpam pakai ya, tetapi dia model kulit kuat dan dia memang bisa untuk berjalan. Hanya saja dia sampai menutupi mata kaki. Mengenai mudah tadi, mengenai masa tadi, itu ada di dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Akhrajahu Ibnu Majah. Itu hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakar. An abihi, dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu rahsun, ya, annahu rahsun lil musafiri ay yamsaha 'ala al-khuffaini salasata ayyamin wa layalihunna wa lil muqimi yawman wa lailatan. Jadi ini adalah dalil bahwasanya diperbolehkan membasuh sepatu, ya, untuk yang musafir 3 hari 3 malam, sedangkan yang mungkin 1 hari 1 malam. Nah, bagaimana tatkala semisal
waktu kita pakai sepatunya terkena najis, ya. Maka itu dijelaskan wa in kana kufani aw syai'un minha najasa lam tahillu sholatu fihi. Maka tetap tidak boleh sholat sampai kita membersihkan najis tersebut. Najis dari tetap seperti itu. Nah, ini catatannya. Maka sebetulnya ini adalah hal yang satu yang kita pahami bersama. Satu, hal ini jarang digunakan, ya kan? Ada tertentu kondisi dan situasinya. Yang kedua, sebetulnya hal ini, ya, ini betul-betul sangat dibatasi. Seperti tadi bisa, ya, kalau dia sudah mungkin terus dia safar, ya dia tetap pakai yang batas mungkin. Terus dia waktu safar pakainya tapi sudah nyampe, tetap dia pakai batas yang mungkin. Berarti apa? Hendaknya betul-betul dihindari kalau tidak dalam kondisi yang seperti kedinginan, seperti kenapa? Karena ketika kita tidak memakai syariat ini juga tidak masalah, karena ini adalah tambahan, yaitu fikih yang luar biasa, sampai hal tersebut juga diperhatikan di zaman Rasulullah SAW. Seperti itu. Kita kan lagi butuh ini, ya, safar. Ya. Kan yang safar tidak ada malam. Nah, pas kita kalau sedikit lagi kalau sehari lah, tiba-tiba kita undur gitu. Gimana ini, Pak? Bapak senang tinggal dulu saja. Jadi gini, maksudnya Mas Komufa ini kita bisa sholat tanpa kita harus membasuh kaki kita. Nah, jadi misalnya nih, gak usah 2 hari kentut, baru make terus kentut, gak apa-apa, tinggal wudhu lagi tanpa membuka sepatu. Sebetulnya satpam itu bisa kalau dia memang pakai. Saya pernah lihat waktu itu satpam, tapi harus di pos ya. Dia kalau lagi temannya jajan, dia sangat rawan meninggalkan pos, apalagi pabrik-pabrik besar. Walaupun satpamnya ada 2-3 orang, maka dia lakukan kan dia telat sholat. Dia kalau dia memakai sepatunya itu waktu itu dalam keadaan bersuci, misalnya dari rumah dia sudah wudhu sudah apa, dia sebetulnya pas wudhu kan dia kan kentut nih, misalnya udah lagi kerja lagi apa kentut misalnya, tapi dari rumah dia pakai sepatu dalam kondisi wudhu, kemudian dia pakai sepatu dan dia kentut dan dia misalnya sholat zuhur, katakanlah sholat zuhur, dia cukup wudhu tanpa melepas sepatunya, cukup diusap saja, dia sholat di posnya boleh. Jadi dia terkenal untuk Mungkin masari aja. ya, sampai batasnya nanti pagi masih bisa. Tapi setelah itu dia nggak lagi kan? Gak lagi, kalau dia mau lagi boleh lagi. Kan sehari semalam. Kan dia lepas. Nah, itu lepas ya, sampai rumahnya. Besoknya dia pakai gitu lagi, boleh lagi. Maka hukum asalnya adalah jaiz, boleh. Maka diperketat di sana. Diperketat di sana adalah model sepatunya. Awal pakai harus suci. Yang ketiga adalah apa tadi? Sepatunya harus kuat. Bukan model kayak kaos kaki, nggak masuk. Tadi kaos kaki kan dia dari rajutan, ya, nempel air, masuk air, ya kan? Boleh. Ini adalah keringanan, rukhsah di dalam Islam. Karena memang tidak ada keterangannya waktu dingin kah, waktu apakah tidak. Jadi boleh diamalkan, boleh. Seperti itu. Tapi kalau sholat di masjid atau musolahnya ya dilepas. Seperti itu. Pas dia butuh boleh pakai sepatu, bukan usap doang gitu ya. Tinggal usap saja. Asal kalau selama kita nggak lepas ini, asal selama nggak kita lepas, usap lagi, sholat di pos lagi bisa. Seperti itu. Maghrib, termasuk pulang mesti dilepas. Ya kan? Ya, jadi sudah kalau dilepas sudah selesai. Selesai. Udah sampai situ saja. Ketika dia mau tugas lagi, gitu lagi boleh. boleh. Ya, asalkan tadi gak di masjid pakai sepatunya gitu. Kan dalam kondisi tertentu juga kan, di dalam pos gitu kan.
Otomatis kalau berjamaah sempit 2 orang, 3 orang, ya. Sendirian untuk sambil menjaga posnya boleh. Itulah kemudahan dalam Islam. Juga tadi pas saat misalnya dia sholat di luar masjid di posnya, Di posnya tanpa membuka sepatu pun nggak masalah itu ya. gak masalah, asal waktu pakai dia sudah bersuci. Iya. Dia kentut misalnya atau dia BAB tapi jangan lepas sepatu. Nggak sepatu gitu. Gak lepas sepatu. Dia BAK untuk saja. Dan tadi Rasulullah ya tentang bidang yang menceritakan faghasala wajhahu wa yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'ala khuffayn. Jadi cukup muka, wajah, tangan, kepala, rambut, ini kepala, khuffainnya 2 sepatu cukup, boleh. Tapi tadi jangan lepas. Misalnya lagi bertugas kan pakai terus 2 sepatu. Karena apa? Sepatu menjadi hal yang tidak lepas dari kita. Dan itu boleh. Nah, beda dengan peci. Kalau peci harus tetap kena di kepalanya, harus tetap kena. Tangan harus tetap kena. Ada bajunya tetap harus disingkirin dulu biar yang namanya wudhu kan menggosok atau membasuh. Beda membasuh dengan mengusap ya. Kalau mengusap itu hanya ini tadi, yang penting basah. Kalau membasuh betul-betul dialirkan airnya. Jadi kalau memajah itu membasuh, tangan membasuh. Tapi kalau ini mengusap saja, yang penting kena saja kepalanya. Nah, cuma sunnahnya memang itu seperti ini, dari depan, ya, dari depan ke belakang, ke depan lagi. Itu sunnah. Wajib memang mengusap. Yang penting membasuh, mengusap saja. Nah, ini juga mengusap. Maka bahasanya bukan gozal, tapi mashu, seperti ini. Jadi pas kufail itu 2 sepatu itu hanya mengusap saja, yang penting basah. Nggak usah digosok, nggak usah dialirkan terlalu banyak, cukup diusap saja. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan dan bimbingan serta hidayah dan taufiknya, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan menerima amal saleh yang kita lakukan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi wa atubu ilaik. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.